apabila mereka sudah ada diterima begitu ya, diterima di industri, tentunya ada surat, mungkin ya surat penerimaan lah ya. Mereka sudah siap magang ataupun surat penerimaan dari industri itu sendiri, mereka yang surat tersebut ditujukan ke kami supaya itu juga kami sampaikan ke pimpinan bahwa misalkan ada anak A, B, C, D begitu ya, yang sudah siap magang, sudah diterima di industri, yang tidak bisa mengikuti magang selama durasi waktu penambahan 3 bulan ini. Mungkin itu ada lagi ya Mbak Arya yang perlu didiskusikan. Kayaknya saya nangkapnya itu saja dari arahan Putri. Iya, itu sih Mbak poin-poinnya. Jadi ya yang paling utama tadi kalau memang kita mau menambah 3 bulan, kegiatan apa yang harus kita tambahkan? Mungkin dari teman-teman instruktur atau teknisi serta kepala balai yang mungkin bisa memberikan kami saran dan masukan jika ditambah 3 bulan, kegiatan apa yang akan disampaikan. Seperti arahan Pak Kepala Badan saat pembukaan, Taruna diharapkan tahu semua proses bisnis ya dari produksi sampai ke pemasaran ya. Saya tangkap seperti itu dari arahan Kabadan. Jadi 3 bulan itu kegiatan apa yang bisa kita tambahkan sehingga meningkatkan kompetensi para taruna. Itu dulu ya Mbak Lu ya. Sebelum kita nanti tanya ke Kaprodi ya Mbak ya, kesiapan mereka untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran di semester 5 yang secara kurikulum adalah magang di industri. Iya Mbak. Baik, mungkin izin Mbak Arya, kita tanya dulu, kalau menurut saya sih, tanya dulu ke prodinya atau para dosen, apakah ini berkenan dengan penambahan durasi waktu, baik di Diploma 3 maupun di AUP ya. Kalau AUP kan juga, mereka juga sudah 2 kali ya, kalau ini magang yang harusnya 3 bulan, full di industri, terpakai untuk yang di balai, lalu 2 bulan, misalkan 3 bulan lagi digunakan juga di balai juga. Jadi harusnya mereka 3 bulannya itu benar-benar di industri. Mungkin kita minta pendapat dari para dosen ataupun ketua prodi, silakan memberikan masukan apakah berkenan dengan adanya penambahan ini dan mohon justifikasi. Misalkan ada dari Bapak Ibu mungkin kurang berkenan ada penambahan waktu itu. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan dari Ya, para Bu. dosen. Catur. Oh, silakan Pak Catur. Selamat pagi Ibu Luk, apa kabar? Baru jumpa lagi. Baik Bapak. Siap. Sekarang pindah lagi ke Katimja ini ya Bu ya. Enggak, Bapak, Katimjanya tetap Putri. Putri lagi sakit, jadi beliau meminta saya untuk menghandle dan Memimpin. saya masih di anggota timjanya Putri, Bapak, walaupun saya di Denpasar. Gitu. Oh gitu. Ya. Iya. Ini Bu yang mau saya tanyakan yang tadi nyebut-nyebut ada Taruna Karawang itu. Belum itu saya tadi pas lagi masuk pas ada belum kayak gitu. Jadi saya nggak nge-apanya gitu dimerah-merahin. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ini menyangkut IQ-nya atau Key Performance Indikatornya dari institusi terkait dengan serapan. Itu memang yang ideal itu ketika di praktek akhir itu dilakukan di dunia usaha dan dunia industri atau kalau di tempat balik ya mau merekrut gitu karena beberapa prodi di institusi memang kalau sudah praktek akhir itu konsentrasinya di serapan. Konsentrasinya selalu di serapan. Itu juga membantu BSDM, membantu Pusdik dan membantu menteri gitu kan. Karena serapan itu gitu. Sehingga ketika kita ditanya ketika kita apa namanya dikasih
suruh memberi masukan dari Taruna, pasti kita kadang nyuruh, kadang kitanya sendiri, Bu. Di prodi itu kadang yang nyari-nyariin. Kita yang nyari-nyariin tempat untuk KPA gitu. Kadang memang dengan mitra-mitra kita gitu kerjasamanya. Sehingga minimal 1 bulan setelah wisuda mereka direkrut di perusahaan yang sama. Tapi ada beberapa apa namanya kegiatan di apalagi prodi BDI dan TPI gitu. Itu memang kebanyakan sebelum lulus itu sudah menjadi karyawan atau teknisi atau tenaga tetap di perusahaan itu. Kami juga menyontoh dari Sidoarjo ada 2 yang saat PKL malah bahkan tidak KPA aja saat PKL sudah di Brunei Darussalam, sudah bekerja menjadi karyawan tetapnya sana. Ada beberapa yang saat PKL, kalau ini permintaannya KPA tapi PKL diminta oleh mereka, kita kasih, Bu. Jadi ada beberapa taruna yang saat PKL juga sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan yang bonafit juga di STP Sinar Tani Pemuka, kemudian Suri Tani Pemuka, kemudian apa namanya CPP yang bonafit lah gitu. Itu dan memang pengennya sih ketika ada minimal seperti di BLU nih Bu, saya mohon izin nih, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya juga kolaborasi MBKM dengan BLU punyanya Satker, punyanya DJPB. Itu juga memang konsentrasinya juga ke arah serapan. Jadi banyak teman adik-adik kita yang praktek di BLU PB punyanya DJPB itu eh, setelah lulus kita ditelepon ada serapan gitu. Jadi langsung masuk menjadi teknisi dan memang banyak adik-adik dari Karawang yang jadi tenaga teknisi melalui walaupun itu melalui proyek bukan PJLP yang nggak masalah gitu. Itu serapan gitu. Nah, itu yang menjadikan kelihatannya ya monggo kecuali kan IKU itu kan harus kita gotong bareng-bareng kan dari mulai Pusdik, PSDM, KKP dan kita kan harus kita gotong bareng-bareng ininya ketercapaiannya, tingkat ketercapaiannya gitu. Ketika di apa namanya di tempat magang yang berprestasi itu memang mereka yang pengen apa namanya bekerja cepat bekerja akhirnya mulai dari nol lagi gitu, mulai dari nol lagi. Itu Bu saran dari kami memang seyogyanya memang ketika mau praktek akhir sudah disuruh milih dia mau di mana yang jelas sesuai dengan itu, sesuai dengan uh, kompetensinya gitu, gitu. Dan uh, sesuai kompetensinya dan sesuai dengan pilihannya gitu kan. Kalau boleh fair nih, kalau boleh fair sih mau izin nih, kami di Kerawang itu kalau boleh fair. Ini karena gara-gara nggak punya anggaran transportasi untuk Taruna ke wilayah itu. Kalau boleh fair saya memilih di Maros sama milih di Gondol gitu. Karena memang mohon izin untuk serapan itu memang lebih banyak di air laut dan air payo gitu. Dan yang disukai oleh alumni kita memang yang itu gitu. Karena yang pertama sustain gitu. Yang kedua memang dari segi salary lebih menjanjikan kalau ikan air laut, apalagi udang gitu atau kerapu gitu.
walaupun kami lokasinya ada di air tawar gitu. Itu sih Bu kurang lebih. Jadi monggo lah eh, kalau bisa diberi kesempatan si anak ini memilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Apalagi cita-cita kita itu Bu ya, cita-cita kita nih seperti di Politeknik Bandung Polban itu taruna ini punya kompetensi yang berbeda-beda sehingga ketika ada mitra kita yang ingin merekrut kita tinggal kita carikan nih untuk air tawar apa nih. Nila ini ahlinya, lele ini ahlinya, ikan hias ini ahlinya, gitu. Pengennya kita seperti itu ke depannya. Jadi eh, bukannya kita yang cari-cari kerja, ini serius ini mimpi saya. Bukannya kita yang nyari-nyariin kerja mereka atau ketarunan yang nyari kerja, tapi mitra kita dunia usaha dunia industri yang nyari-nyari kita gitu. Itu mimpi saya itu seperti itu dan saya terinspirasi dari Politeknik Swiss dan Politeknik Bandung. Saya kira itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Siap Pak Catur, terima kasih saran masukannya. Mungkin yang pertama saya menanggapi yang terkait mungkin Bapak lagi masuk ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh taruna di seluruh balai, di mana mereka mengisi jurnal, begitu. Kita pantau mereka mengisi jurnal kan kita rekap. Nah, hampir semua ya sudah 98% ya, hanya 2 orang ini aja yang dari Kerawang, Bapak yang tadi kami kasih tanda huruf merah begitu. Jadi mungkin atas nama siapa nanti kita sampaikan ke udah ya, sudah ditampilkan. Nah, artinya kami minta tolong tim dosen ataupun instruktur di Sukamandi untuk mereka atas nama Adi Aksa dan Yolanda ini untuk mengisi jurnal karena semuanya sudah mengisi jurnal dari hari pertama mereka datang sampai tanggal 3 Mei. Mungkin itu yang pertama Bapak. Setuju Bapak kalau kita memang mempertimbangkan IKU terkait dengan serapan lulusan begitu. Izin Bapak, mungkin Bapak Ibu sekalian, izin bagaimanapun kita ingin lulusan kita itu kan kompeten ya. Semua juga ingin seperti itu, tidak hanya dosen ataupun instruktur yang diberikan tanggung jawab untuk mengasah kompetensi taruna ini, namun pimpinan juga melihat seperti itu. Jadi kenapa ada penambahan waktu 3 bulan, artinya Kepala Badan melihat ingin anak-anak yang dihasilkan dari seluruh Poltek ataupun Poltek-KP ataupun AUP ini ketika mereka lulus itu mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Mereka mendapatkan kalian begitu kompetensi yang lebih khususnya di budidaya perikanan. Jadi semua pasti ingin seperti itu termasuk pimpinan. Nah, bagaimana supaya serapan lulusan ini meningkat ataupun di masing-masing seluruh Sadik pasti setiap Poltek mempunyai strategi ataupun pimpinan juga melihat seperti itu. Nah, tentunya dalam hal ini Kepala Badan ingin menambah durasi waktu ini karena melihat oh ternyata kegiatan-kegiatan di seluruh balai yang sungguh menarik gitu ya. Ditambah pada saat pembukaan taruna kan diminta untuk bicara. Nah, izin kalau tadi Pak Catur menyampaikan ada semacam ada serapan lulusan seperti di BLU seperti itu mekanismenya sebagai teknisi. Nah, kalau saya mohon koreksi tentunya dari balai kalau untuk penyerapan lulusan tentunya kalau sepemahaman saya nangkapnya kalau untuk di balai itu kan lewat ASN ya, mekanisme ASN ataupun KP3K untuk menjadi instruktur ataupun dan sebagainya. Nah, itu kan tidak mudah ya melalui hal seperti itu. Jadi pasti saingannya juga banyak, nggak dikhususkan seperti BLU, oke langsung diserap seperti itu sebagai teknisi. Nah, mungkin kalau menurut saya juga izin Bapak Ibu sekalian mempertimbangkan pertanyaan ataupun saran dari Pak Catur.
kalau keinginan daripada taruna itu, gitu ya, kalau memang keinginan taruna itu, apakah mereka tetap ingin menambah durasi waktu? Apakah mereka cukup dengan waktu 3 bulan sudah mendapatkan kompetensinya, atau mereka sudah melirik di industri, jadi tidak perlu waktu 3 bulan? Apakah kita perlu membuat polling begitu ya untuk seluruh taruna dengan 40 taruna itu, mereka diminta pendapatnya begitu ya, apakah menambah 3 bulan atau tidak. Kalaupun tidak, artinya mereka sudah ada diterima begitu ya, diterima di magang di industri dan siap ada kontrak kerja. Karena kan kalau mereka mempertimbangkan IKU itu tadi di praktek akhir, misalkan nanti di semester 6, ini kan masih ke depan kan masih semester 5 ya, benar kan? Artinya mereka sudah yakin akan diterima di suatu perusahaan, misalkan tadi di STP, begitu di surat tani ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya, mungkin seperti itu di tambak dan sebagainya, dengan meyakinkan saya sudah menyampaikan ke kami, ke Pusdik begitu, kami sudah ada kontrak kerja, kami sudah ada siap diterima di magang dan sebagainya, dan tidak memerlukan durasi waktu 3 bulan. Itu mungkin yang bisa meyakinkan ketika kita melaporkan ke pimpinan begitu, tidak ada penambahan durasi waktu itu. Tapi apabila ternyata mereka belum ada melirik begitu ya, tidak ada surat seperti itu, ya langkah baiknya kita menambah durasi waktu 3 bulan itu untuk mengasah kemampuan mereka supaya ketika mereka lulus, yaitu yang diinginkan pimpinan adalah mereka siap untuk bekerja dengan ada penambahan durasi ini. Jadi izin Bapak Ibu, penambahan durasi ini kan tidak serta-merta melihat waktu durasinya saja mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin itu aja gitu kan. Tapi harapan dari pimpinan itu adalah benar-benar mereka ketika lulus ya ada yang mereka bekal yang benar-benar mereka dapatkan dan siap bekerja. Mungkin itu ya Bapak Ibu, izin saya berusaha untuk menangkap kacamata dari pimpinan, juga kacamata perspektif dari Bapak Ibu sekalian, supaya ada keseimbangan lah, mana nih yang bisa kita ambil keputusan dan di hari ini bisa kita rapatkan, ada solusi yang bisa kita ambil. Mungkin itu Bapak Ibu, izin mungkin ada lagi para dosen yang ingin menyampaikan. Ya, silakan. Boleh Ibu. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lu, Bu Mektaria, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom. Jadi terkait dengan rencana perpanjangan PTB ini, barangkali mungkin saya bisa berkomentar dulu terkait dengan PTB ini. Sebenarnya harapan kami Bapak Ibu dosen di kampus PTB ini bisa dirasakan oleh semua taruna, karena jangan sampai misalkan nanti menimbulkan kesenjangan seperti itu, karena memang kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang apa istilahnya ya, yang sama ke seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Yang kami rasakan sekarang ini itu sudah ada. Jadi kenapa sih Pak kami tidak ikut PTB begitu ya. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini mungkin juga perlu menjadi pertimbangan di kita, bahwa jangan sampai dengan kegiatan seperti ini ya, memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi taruna, tapi jangan sampai hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Ya, memang ini kita bisa menjustifikasi bahwa ini adalah sebuah reward karena mereka memang berprestasi, tetapi jangan sampai justru melemahkan semangat taruna yang lain seperti itu. Nah, itu yang terkait PTB, Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan perpanjangan waktu, saya sependapat dengan Pak Catur tadi, Bu. Ini di kami saat ini taruna kami yang melaksanakan KPA, alhamdulillah sudah ada 4 yang diterima. Jadi bukan tarunanya yang melamar, tapi perusahaannya itu yang melamar. Nah, ini sudah ada 4 orang yang diterima oleh perusahaan.
Dan ini juga sejalan dengan yang diamanahkan pimpinan bahwa ada 5 skema kelulusan. Salah satu diantaranya kalau misalkan taruna sedang praktik, sedang KPA, kemudian dianggap berkompeten oleh pihak perusahaan, kemudian bisa diterima, maka kita menganggap bahwa taruna itu pada saat itu sebenarnya sudah lulus. Nah, tinggal administrasinya saja yang kita lengkapi. Kewajiban-kewajiban seperti penyusunan laporan akhir, seminar, itu kan bisa kita laksanakan secara daring. Artinya dengan adanya kegiatan yang simultan, ini kan nantinya kan akan melaksanakan PKL 1, lanjut PKL 2, lanjut KPA begitu. Nah, disitulah momen-momen penting bagi anak-anak kita ini untuk menjalin hubungan dengan perusahaan, menjalin chemistry. Akhirnya perusahaan itu memberikan kepercayaan bahwa oh si anak ini ternyata memang pantas gitu, cakap. Nah, sehingga belum selesai waktunya, ya belum lulus yang bersangkutan ini sudah diterima kerja begitu Bu. Ini sudah ada di kami. Jadi sudah ada 4 orang alhamdulillah. Kami juga masih menunggu respon dari tempat KPA yang lain yang katanya juga mau menerima, cuman surat pernyataannya belum sampai ke kami. Jadi terkait dengan perpanjangan waktu ini, ya kalau memang itu sifatnya top down, artinya memang ini perintah dari atasan, ya kita menjalankan. Tapi kalau misalkan masih ada bargaining, mungkin kita bisa memberikan pertimbangan seperti itu. Di samping apa namanya tadi yang saya sampaikan, jangan sampai PTB ini memberikan kesan diskriminatif lah seperti itu. Padahal mungkin tujuannya kita baik ya Bu ya, tujuan kita baik untuk meningkatkan kompetensi, tapi tetap pasti ada pertanyaan, kenapa hanya yang 1 orang, 2 orang, atau yang sekian orang ini, kenapa kami tidak? Nah, untuk yang di Bone kami mensiasatinya dengan PTM. Ya, kalau ini PTB, kalau kami PTF. Jadi program Taruna Magang in Kampus. Jadi kami mendesain kegiatan serupa, cuman lokasinya tidak di apa namanya satuan riset seperti itu. Ya kita di dalam kampus, kita tempatkan di Teaching Factory, tidak tinggal di asrama, mereka apa namanya mereka tinggal di hatchery, di tambak dan seterusnya. Dan mereka beraktivitas seperti dengan teman-teman yang di PTB. Nah itu kami lakukan untuk memperkecil anggapan tanda kutip ya Bu ya, diskriminatif seperti itu. Jadi itu upaya kami. Tapi kalau saya secara pribadi barangkali juga memang perlu dipertimbangkan kalau mau diperpanjang, karena ya, Taruna itu sebenarnya berharap Bu. Taruna juga berharap itu bisa di luar gitu. Kita berharap di luar, menjalin relasi, menjalin chemistry dengan perusahaan, sehingga pada akhirnya mereka mendapat kepercayaan dan pada akhirnya diterima kerja, meskipun belum selesai masa pendidikan seperti itu. Barangkali itu saja Bu dari kami di Poltek Bone. Barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya manggil Pak Iwan ya. Terima kasih untuk menyampaikan saran masukan juga terkait dengan pelaksanaan PTB ini. Izin mungkin tentunya ini akan menjadi masukan juga PTB ke depan. Jadi nggak hanya taruna yang berprestasi, bagaimana kita bisa mengakomodir mungkin untuk seluruh taruna mungkin seperti itu. Ya mungkin ini kemasannya memang program Taruna Berprestasi, judulnya mungkin bukan PTB ya, karena berprestasi B gitu kan. Izin mungkin kalau boleh saran juga Bapak, Pak Iwan, kalau untuk taruna yang lain bisa juga pada saat mereka durasi waktu ingin mengalami, misalkan ingin praktek di Maros misalkan seperti itu, ataupun di Gondol, ataupun tempat lain, lokasi lain di Sukamandi dan sebagainya, juga bisa memanfaatkan waktu pada saat mereka PKL di semester 5 gitu ya. Ataupun kalau semester 6 kan biasanya semester 6 kan biasanya udah KPA ya, biasanya di industri. Itu bisa juga gitu. Namun kalau sudah diterima di Dudi ya pada saat magang semester 5 mungkin ya tidak bisa ya merasakan praktek di Maros. Ini juga menanggapi juga saya kelupaan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Catur bahwa ingin juga anak-anaknya bisa praktek di Maros dan Gondol.
bisa juga Pak izin sama juga, misalkan di semester 5 anak-anak ini nantinya bisa juga mereka berpraktek di Maros ataupun di Gondol ya setelah PTB ini selesai, mungkin seperti itu. Nah izin mungkin Pak Iwan, saya untuk yang tadi Bapak sampaikan, kalau sudah ada kontrak kerja tadi yang ada 4 orang, nah ini apakah taruna yang sedang, konfirmasi aja sih Pak, apakah taruna yang sedang PTB atau yang sekarang sudah semester 6 Pak yang mau lulus? Yang semester 6 Bu, yang sementara KPA gitu. Oh, yang sebelum lulus, iya, oke Pak. Maksud saya kalau ini kan masih semester 4, jadi kita anggap saja mengganggu waktu magang di semester 5-nya, kalau ada penambahan waktu. Jikalau tadi yang saya sampaikan, jikalau anak-anak ini sudah menerima, jadi bukan di semester 6, sudah menerima kontrak kerja ataupun magang dari industri pada saat mereka mau menginjak di semester 5, itu disampaikan saja ke kami. Jadi, oh maaf ini tidak bisa mengikuti atau lanjut gitu kan dengan durasi ada penambahan, karena mereka sudah siap magang di industri dan sudah ada kontrak kerja. Kenapa tidak? Karena kan kita sudah harus mempertimbangkan IKU tadi yang disampaikan oleh Pak Caktu. Tapi kalau ini belum menerima surat penerimaan dari industri, otomatis kan kita tidak bisa memberikan justifikasi kepimpinan ya Pak. Artinya kan ya tadi arahan dari top down tadi. Tapi semuanya itu izin Bapak Ibu sekalian, pimpinan juga melihat ini keinginan beliau kan menambah wawasan atau kompetensi mereka gitu. Jadi begitu keluar tidak sudah siap begitu kerja, apalagi dengan program-program prioritas KKP yang sekarang ini di Waingapu dan sebagainya yang membutuhkan SDM banyak begitu ya. Tentunya seleksi-seleksi yang akan dilakukan juga membutuhkan SDM yang benar-benar kompeten nantinya dan siap kerja. Mungkin itu sih Pak Iwan, izin Bapak Ibu sekalian, kalau ada taruna ini yang sedang melaksanakan PTB, mereka sudah ada suratnya, tentu tidak, mohon maaf saya sampaikan, jadi mereka tetap mengikuti ada penambahan waktu durasi 3 bulan itu. Mungkin ada pertimbangan lain mungkin Bapak Ibu yang perlu kami justifikasi ke pimpinan. Silakan Bapak Ibu sebelum saya. Izin Bu. Izin Bu dari Jembrana. Silakan Mbak Anissa. Maaf Bu, ini ruangannya karena bersama jadi agak bising Bu. Ya, silakan. Ya Bu, terkait dengan perpanjangan waktu PTB, kalau kami di Jembrana biasanya pada saat PKL itu kami sudah memploting anak-anak ini di mitra-mitra yang sekiranya itu udah bagus kapasitasnya Bu, udah bagus lah perusahaannya. Dan kami biasanya di awal itu juga udah memprediksi nih bakalan kalau anaknya bagus pasti bakalan diterima. Nah, untuk yang perdana sekarang aja nih Bu, kami udah dapat kontrak kerja udah 16 orang dari 48. Itu biasanya emang 16 orang itu masuk 10 besar lah Bu, yang rajin, yang udah mau belajar lah. Nah, itu langsung dia diterima tempat kerja. Nah, untuk yang Madia sekarang yang sedang PTB, itu kalau di Jemberana Bu, laki-lakinya cuma 9 Bu. Termasuk satu yang ada di Gondol. Jadi kalau misalnya kami tetap mengikuti PTB, kemungkinan permintaan dari mitra kami itu tidak bakalan terserap, Bu. Biasanya satu lokasi itu kami letakkan 3 atau 2 orang. Apalagi biasanya setiap tahun itu laki-lakinya yang lebih banyak diminta, Bu. Kalau seandainya kami kurangi lagi, keberlanjutan selanjutnya kami akan terganggu mungkin, Bu, sedikit. Nah, seperti itu, Bu. Semoga sih kalau menurut saya ya Bu ya, sama perwakilan dari Jembrana, PTB ini mungkin bisa diselesaikan sesuai jadwalnya, tapi kalau seandainya nanti pada saat PKL ataupun KPA, ya sesuai dengan alurnya Bu. Jadi kami bisa menyalurkan anak-anak ini di mitra kerja kami yang sudah sekiranya langsung diserap Bu, seperti itu Bu. Apalagi di kawasan Bali Bu, Denpasar, Jawa Timur dan Lombok itu permintaannya lumayan tinggi Bu untuk anak-anak kami.
terutama yang taruna sering diminta terus. Sedangkan yang untuk tahun depan banyak perempuannya dibandingkan laki-lakinya. Jadi kalau misalnya dikurangi lagi jangan, Bu. Seperti itu, Bu, dari Jemberana, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Anissa. Izin gini aja kita sepakat saja. Ini masih ada durasi waktu, sekarang kan menginjak baru bulan Mei. Jadi selesaikan bulan Juli. Jadi apabila Bapak Ibu merasa bahwa anak-anak ini bisa siap sudah memprediksikan, sudah siap untuk ditempatkan di mana, di perusahaan apa gitu kan, seperti yang di Jemberana sampaikan, tolong siapkan surat bahwa mereka siap di tempat kerja. Karena itu yang akan menjadi laporan kami ke pimpinan. Kami tidak perlu butuh waktu durasi perpanjangan. Jadi itu ya. Kalau tidak, itu kita sepakat aja ya Bapak Ibu sekalian, supaya menurut saya biar nggak lama-lama. Jadi intinya kan itu, gitu kan. Setuju apa tidak dengan adanya perpanjangan ini? Kalau nggak setuju, kita sesuaikan dengan jadwal sampai bulan Juli. Artinya sebelum bulan Juli, Bapak Ibu sudah siapkan suratnya ke kami. Surat ditujukan, kami buat laporan ke pimpinan. Pak, ini anak-anak sudah terima loh. Sudah ada beberapa yang sudah ada kontrak kerja misalkan seperti itu. Walaupun mungkin dan ada peluang mereka diterima di tempat kerja itu. Jadi kami tidak memerlukan waktu perpanjangan itu karena memandang bla 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 kan bisa kita sampaikan. Tapi paling tidak ada bukti dari Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Bapak Ibu, sepakat ya? Kalau menurut saya begitu jalan keluarnya sih solusinya. Mohon izin, Bu, Bu Luh, kalau misalnya langsung dapat kontrak kerja kan nggak mungkin ya, Bu ya. Nah, Ya. mungkin kami akan menyampaikan daftar lokasi perusahaannya aja. Nah, biasanya kami kontrak kerja itu baru dapat 3 bulan sebelum KPA berakhir biasanya, Bu. Paling cepat tuh bulan Januari kalau kontrak kerja. Tapi kalau dari kami program studi paling bisa menyampaikan daftar perusahaannya dan lokasi per anaknya palingnya, Bu ya. Jangan Mbak, jangan tempat lokasi, nanti Bapaknya kurang berkenan. Enggak, nama perusahaannya maksudnya Pak, Mbak. Ya, lokasi, tapi ada surat dari perusahaan itu, lokasi itu, misalkan perusahaan dari STP. Oh ya, kami siap menerima atas nama ABC yang ada yang sedang PTB, ya. Kita kan bahas anak-anak yang sedang PTB, bukan di luar itu. Enggak, ya. Jadi anak-anak PTB ini atas nama ABC, begitu ada surat dari perusahaan STP, misalkan seperti itu. Udah itu aja yang perlu kami, kan masih ada waktu nih. Bulan Mei, masih bulan Mei awal, Juni masih ada sebulan, jadi tinggal kita siapkan saja surat itu kepada mereka, ke perusahaan, mereka menerima tidak begitu. Menerima lah, udah biasa kerjasama, saya pikir menerima gitu, nggak mungkin enggak. Ya soalnya selama ini kita nggak dapat surat balasan dari perusahaan, tapi kitanya yang mengirim ke mereka biasanya, misalnya surat tugas dari kitanya yang ke mereka. Coba nanti saya sounding dulu apakah diperbolehkan apa gimana. Ya, makasih Bu Lu. Siap, makasih Mbak. Kak, saya pernah baca itu surat dari Poltek AUP ya. Ada surat balasan begitu, mereka menerima magang. Jadi tinggal kita minta aja, tolong dong kita butuh surat ini supaya clear aja bahwa anak diterima. Saya pikir nggak masalah sih, industri akan membuatkan. Itu mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih Mbak Anissa. Ada lagi sebelum instruktur? Ya. Izin Bu dari Pangandaran. Ya silakan Mbak Wahyu. Izin Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya tanyakan mungkin bukan terkait yang perpanjangan Bu, akan tetapi kegiatan sertifikasi. Nah, kalau untuk Pangandaran ini kan untuk sertifikasi untuk pelatihan CPIB dan CBPIB itu kan untuk madya. Nah, kebetulan 2 orang dari Pangandaran ini berada di PTB di Sukamandi. Nah, untuk pelaksanaannya nanti bagaimana ya Bu? Berarti mereka pada saat sertifikasi berarti mereka tidak melaksanakan praktek di sana ya Bu, meskipun nanti sepertinya masih online kegiatan sertifikasi gitu Bu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin Mbak Ria bisa menanggapi untuk izin. Iya Mbak, benar pelaksanaannya tadi berapa orang Mbak? 2 orang? Betul Bu, 2 orang 2 dari orang Pangandaran. yang semester 4 berarti ya? Betul. Iya. Kalau secara online seperti yang PTB pengolahan ya Mbak Lu ya, waktu
karena masih dengan skema pelatihan ya Mbak, untuk berapa 4 hari ya kalau nggak salah ya, 4 sampai 5 hari ya. Kalau secara online mungkin kami bisa menyampaikan nanti ke para instruktur bahwa Taruna selama 4 hari itu mungkin lebih fokus ke pelaksanaan CBIB dan teman-temannya itu gitu ya. Jadwalnya sudah ada ya Mbak Yu ya? Sudah Bu, Sudah ada ya? Udah untuk fix ya? iya untuk CPIB 4 hari, CBIB 4 hari, dan CPPIB 4 hari. Berarti Kemungkinan selama 3 3 minggu minggu ya? itu Bu, iya. Di bulan apa ya Betul. Mbak? Juni kan Di ya? Juni, akhir Juni dan awal Juli Bu. Iya, iya. Hmm. Kemarin juga saya pernah lihat surat dari Mbak Sartika ya kalau nggak salah ya, dari Kupang ya, Kupang ke Bone ya Mbak Sartika ya, untuk pelaksanaan anak-anak apa, pelatihan ya. Ya, iya Minta. Bu. Jadi karena di yang Kupang kan sementara saat ini sedang PTB di Maros Bu, izin. Mm-mm, Jadi mm-mm. kemudian mereka kan bersama-sama dengan taruna-taruni Pol TKP Bune. Jadi kemarin saya berpikir dengan Bu Dian selaku panitia sertifikasi itu, apakah bisa digabungkan supaya mereka nanti bersamaan kegiatan pelatihan online-nya di Maros seperti itu Bu. Ya, bersamaan ya. Berarti nggak harus pindah lokasi di lokasi Maros, tapi dengan teman-teman yang ada di Maros juga ya, dari ke Politeknik Cafe Bone gitu ya. Iya. Hmm. Karena emang ini kegiatannya serentak, nanti mungkin kami juga akan menyampaikan informasi ya kepada para instruktur bahwa ada tanggal-tanggal yang anak-anak mungkin dibagi kali ya untuk apa, pelaksanaan kegiatannya mungkin agak terganggu ya, dari biasanya kan hanya sampai jam kerja ya Mbak ya, dari pagi sampai sore ya. Sampai sore seharian Ah, biasanya Bu. iya. Nanti kan mungkin Ada materi dan tugas juga iya, biasanya. betul. Mungkin gitu ya Mbak Lu, nanti kami coba koordinasi lagi terkait tanggal-tanggalnya, akan kami informasikan ke balai-balai bahwa anak-anak akan ada kegiatan lain. Siap. Ya, mungkin kita buatkan surat saja Mbak Ria. Jadi hasil rapat sehari ini dengan Puslat itu terkait dengan jadwal dan sebagainya bisa kita sampaikan ke balai-balai itu secara tertulis, dan juga mungkin apa ya, ada apa, dispensasi lah buat taruna yang akan melakukan sertifikasi, mungkin itu. Izin Bapak Ibu, kita balik lagi ke topik terkait dengan perpanjangan waktu ini. Izin dulu. Ya. Ya, maaf Bu. Jadi tadi saya mau sedikit mengomentari juga, agak sependapat juga dengan Bu Anissa yang dari Jembrana Bu. Jadi izin kalau untuk anak-anak yang PTB ini, kalau nanti untuk mereka diminta untuk kontrak kerja itu sepertinya agak susah Bu kalau di awal, karena berkaca dari perdana yang sekarang itu tuh mereka di kontrak kerja paling beberapa bulan sebelum mereka selesai kegiatan HPA seperti itu Bu. Nah kalau seumpama nanti pada sampai di bulan Juli mereka tidak ada kontrak kerja, berarti apakah artinya anak-anak yang PTB tersebut akan lanjut mengikuti kegiatan PTB di masing-masing balai atau seperti apa ya Bu ya? Izin Mbak Sartika, tadi kan sudah disampaikan juga sama Mbak Anissa, nggak mungkin kontrak kerja. Oke, nggak apa-apa. Yang penting surat penerimaan dari industri, bukan daftar yang disampaikan ke Pusdik, bukan daftar lokasi dan nama taruna, kan begitu ya. Tapi ada surat penerimaan mereka diterima magang di industri. Ini kan masih ada waktu ya. Bulan Mei, Bapak Ibu sekalian menyiapkan surat untuk mengajukan bahwa nama anak ABC yang sedang PTB ini, kita kan membahas anak-anak yang sedang PTB ya, itu sudah disiapkan. Mungkin Bapak Ibu menyiapkan mungkin di bulan Juli biasanya surat ke industri, tapi karena kondisi kita harus melaporkan ke pimpinan, memberikan justifikasi, artinya Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah harus siapkan surat ke industri yang akan mereka tuju begitu ya, di perusahaan STP atau perusahaan lainnya lah ya, ditambah-tambah dan sebagainya, supaya Bapak Ibu mendapatkan surat penerimaan mereka begitu.
Jadi kenapa mereka tidak memperpanjang? Karena mereka diterima, gitu. Diterima aja dulu nggak apa-apa. Tapi intinya ini akan menjadi peluang. Jadi bahasa kami ke pimpinan juga dengan adanya surat penerimaan mereka magang, mereka memilikikan satu peluang untuk diterima di tempat kerja itu. Nanti pada saat KPA akan ada surat kontrak kerja, kan bisa disampaikan seperti itu. Tapi kami butuh surat penerimaan itu di industri itu. Gitu ya Bapak Ibu, kita sepakat seperti itu, Ya, ya. Bu, terima kasih, Bu. Jadi, nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menyiapkan anak-anak tempat industri itu, nah saya kan khawatir nih Bapak Ibu sekalian, maaf nih, ini pikiran saya aja. Jadi, apakah memang ini keinginan anak-anak atau memang keinginan Bapak Ibu sekalian, gitu para dosen, gitu kan? Kita kan nggak tahu. Ternyata anak itu senang begitu magang di balai-balai, gitu kan? Nah, itu tadi di awal saya sampaikan apakah perlu polling begitu ya, kalian mau diperpanjang apa enggak. Kalau itu kan memperkuat sebenarnya. Jadi memperkuat justifikasi. Selain polling, kita mengadakan polling, maksudnya pusdik ya, yang nanti membuat polling kepada anak-anak apakah perlu waktu durasi, atau mereka pilih yang Bapak Ibu sampaikan, sudah saatnya di industri, begitu. Itu jadi selain surat mungkin kita akan buatkan polling, mungkin Mbak Ria seperti itu supaya memperkuat justifikasi kita ke pimpinan, perlu tidak memperpanjang durasi. Begitu ya Bapak Ibu, izin sepakat ya, speaker sepakat. Saya pikir cukup Pak ya. Kapusdik mau masuk, Pak Kapusdik mau masuk ke sini. Kemana Tadi Pak? salah masuk kamar. Oh izin ya. Ke Zoom ini ya Pak. Iya Mbak Lu tadi salah masuk Zoom ke Salah masuk pusat. Zoom ke yang Eh, sertifikasi. Sudah keluar belum? Sudah. Sekarang Akan baru join mau kayaknya masuk. sebentar lagi. Ada arahan ya. Oke. Sepertinya begitu. Kita tunggu Bapak Ibu, izin. Jadi kita bikin polling ya Mbak. Nanti kita tunggu arahan beliau. Tinggal melaporkan. Saya nggak masuk ya, 1, 2, 3. Masuk Bapak. Yang dari AUP belum, Bu, tadi. Belum bicara begitu maksudnya. Iya, kayaknya perlu. Ya, ya, boleh. Tapi setelah Pak Kapus memberi arahan sebentar ya, Pak Kapus mau masuk Zoom ini. Siap, siap. Oke.